Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya, dan diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing-sharing dan berbagi tips mungkin ya, cara sambung mixer ke efek Alesis Microverb 4 yang umumnya dipakai teman-teman untuk hajatan dan lain-lain sebagainya. Dan maaf ya, saya jarang konten, mungkin 2 mingguan, karena ya sibuk kerja dan lain sebagainya ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang kita butuhkan adalah mixer, efek alisis, dan kabel. Kabelnya seperti apa mas? Nah, kabelnya kabel jack. Kabel jack. Yang penting seperti ini juga boleh ya. Ini malah kabel yang jelek. Kalau bisa kabel yang bagus biar nanti efeknya tidak ada noise-nya untuk ke mixer. Yang dibutuhkan kabel jack seperti ini 2 ya teman-teman. 2 kabel. Kenapa harus 2 mas? Tidak 1. Oke. Kalau 1 itu sebenarnya juga bisa. Dia efeknya nanti mainnya mono. Tapi kalau 2 kabel seperti ini, dia bisa stereo. Dia bisa efeknya bisa kiri kanan gitu. Kalau rekaman, semisal kalian pakai mixer digital atau mixer yang digunakan untuk live dangdut orkes besar, pasti efeknya akan ces enak ya di telinga kanan dan kiri. Nah itu dia pakai efek stereo. Kalau kita pakai efek stereo harusnya pakai 2 kabel ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, yang tentunya yang dibutuhkan lagi adalah mikrofon. Oke, ini saya mikrofonnya sudah saya pasang di channel 2 ya teman-teman. Untuk mikrofon. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, oke, ini teman-teman bisa melihat ya. Ada aksesoris 3. Yang paling atas sendiri ini adalah efek alisis. Nah, kenapa ini saya pakai 3 kabel? Nah, itu yang jadi PR-nya di sini. Jadi kalian saya sarankan untuk output dari efeknya itu pakai 2 kabel ya teman-teman. Saya zoom sebentar ya. Saya lihatkan. Nah, itu output di efek ini kan pakai 2 kabel. Kenapa enggak 1 kabel? Nah, jadi kalau 2 kabel ini nanti suara yang dihasilkan dari efek akan stereo teman-teman. Akan stereo kiri kanan. Di recording pun masuk stereo. Nah, sedangkan inputnya kenapa hanya mono? Nah, kalau input itu kan satu sinyal suara. Jadi suara mikrofon itu kan mono ya teman-teman. Prinsipnya, prinsip mikrofon itu mono. Jadi saya pakai mono saja. Diingat-ingat ya, kalau mono dia masuk di channel left atau L. Nah, outputnya pakai stereo ini. Dan routingnya, gimana routingnya? Oke, saya perlihatkan lagi sebentar ya teman-teman. Nah, di sini ada kabel aux-en. Artinya aux untuk mengirim. Mengirimnya ini ke jalur tadi, ke jalur input efek yang L atau input efek mono ya teman-teman. Karena kita pakai satu aux, jadi kita pakai mono karena prinsip mikrofon juga mono. Kenapa ditaruh di aux 3 mas? Aux 3 FX. Nah, kebetulan di mixer Behringer ini aux 3-nya dia FX. Nah, jadi kalau semisal pakai aux 1, 2, 3, 4, terserah sebenarnya terserah. Dimanapun bisa. Dimanapun aux-nya bisa. Tapi ini saya
anut ini aja, nurut apa ini AUX 3 FX. Jadi saya ada tanda FX biar nanti kalau pas live ndak ribet. Jadi efeknya ya di FX gitu aja. Oke, kalau AUX ini masuk ke input efek ya teman-teman. Nah, sedangkan jalur output dari efek dua kabel tadi untuk jalur out dari efek dia masuk ke channel ya teman-teman. Sebentar saya zoom. Nah, di sana terlihat oke ini channel 15 atau 16. Karena kebetulan channel saya ke bawah ini adalah stereo, jadi saya masukkan saja di sini LR. Nah, seperti itu ya teman-teman. Coba saya lihat karena itu. Ini line L dan bawahnya ini R. Sama seperti sampingnya ini ya, L dan R. Kalau dia ke bawah ini kan dia langsung stereo. Jadi langsung masuk ke mixer ini dalam bentuk stereo dengan satu channel. Nah, seperti itu. Jadi kalau satu channel nanti masternya juga gampang. Masternya ya cuma satu ini aja. Nah, ini master efeknya. Gimana bang kalau mixer saya mono? Nah, kalau mixer mono, misal seperti ini ya, channel 1 sampai 8 ini kan mono. Kalau pengen stereo ya kita tancapkan di sini. Di misal 7 dan 8 di line in. Setelannya ke bawah dari kedua channel itu harus sama. Dan ada satu lagi kalau misal channel mono di knob pan pot yang ini harus ke kiri dan yang satunya harus ke kanan. Kalau enggak seperti ini ya boleh ini ke kanan dan ini ke kiri, seperti ini boleh. Kenapa harus seperti ini lah? Karena channelnya kan mono, kita pakainya dengan prinsip stereo untuk inputnya. Jadi kalau sama-sama ke tengah ini ya enggak enak. Bisa tapi enggak enak. Sama saja dengan satu kabel mono tadi ya teman-teman. Oke, kita kembali ke topik. Setelah di routing seperti ini, tadi kan saya pakai FX3 ya teman-teman, FX3. Saya pakai FX3. Nah, sekarang kita sudah selesai routingnya. Kita coba. Oh ya, kita langsung ke efeknya dulu sebentar. Oke, kita sudah ke efek. Di sini ada efek Alesis Microverb 4. Apapun jenis efek yang modelnya seperti ini, meskipun itu merek asli, merek hardware dan lain sebagainya, itu sebenarnya sama aja. Prinsipnya sama. Kita cari yang nyes dan lain sebagainya, oke. Di sini ada nomor 128. Kenapa milih 128 mas? Nggak lainnya. Nah, di sini ada preset. Di preset ini dia sebenarnya nomor 28 yang saya pilih. Ini ya, 20 sampai 28 flat. Saya pilih nomor 28. Lalu saya edit. Setelah selesai teredit saya save dan tersimpanlah di 128. Nah, seperti itu teman-teman. Settingannya terus terang saja seperti ini aja. Input di jam 1, mic jam 3, output juga jam 1, edit A jam 10, edit B jam 5. Terus terang settingan saya seperti ini. Kenapa mic-nya jam 3, enggak setengah aja? Nah, mic ini dia adalah penyampuran antara efek dan input suara. Kalau mic-nya di jam 12, nanti efeknya terdengar sedikit dan suara vokal yang kita send ke efek, dia akan ikut keluar lagi ke mixer dan menimbulkan suara yang kurang enak menurut saya. Oke, settingannya seperti ini ya teman-teman. Tidak ada rekayasa, ini settingan saya. Oke, kita kembali lagi ke mixer. Nah, kita sudah di depan mixer lagi. Kita akan coba dulu. Yang pertama kita buka
master efeknya. Ini kan tadi return atau out dari efek masuk ke channel ini ya teman-teman, channel stereo ini. Kita buka dulu. Dan kita coba buka AUX di channel. AUX di channel tadi adalah AUX yang kita gunakan untuk mengirim efek atau input ke efek. Kita coba buka di sini. Kita pakai AUX 3 ya. Tes. Cek 1 2 tes. Nah, seperti ini suaranya teman-teman. Kalau dikiranya efeknya terlalu menggulung, bisa kita kecilkan ininya. Cek cek tes. Nah, mantap. Ini settingan saya seperti ini. Nah, bisa kalian contoh, enggak apa-apa. High, ini saya kasih jam 3. Mid high, saya potong. Mid low saya potong sedikit. Dan low-nya saya potong sampai jam 9. Oh ya, jangan lupa nanti kalau membuka AUX, master AUX-nya juga dibuka ya teman-teman. Ini master AUX 1, master AUX 2, master AUX 3. Karena saya pakai AUX 3, jadi master AUX 3-nya ini saya juga buka. Nah, ini juga saya buka untuk AUX 3. Suaranya kurang lebih seperti ini. Jika kurang dalam penambahan efek, enggak usah ini diangkat banyak-banyak, nanti malah menimbulkan noise. Kita bisa membuka lagi aja di sini. Cek, cek, tes 1, 2. Nah, setelah dibuka seperti ini, nah suaranya juga akan banyak. Efeknya juga akan banyak. Yang terpenting dalam setting efek ini, agar suara yang dihasilkan tidak pecah. Efeknya itu kan ada input lampu ya teman-teman. Input lampu dari efek itu jangan sampai dia ke merah. Jangan sampai ke merah. Kalau merah itu tandanya dia sudah klip maksimal. Jadi kalau maksimal suaranya juga akan ada pecahnya. Begitu pula audio ini level indikator ini juga berguna ya teman-teman sebenarnya. Jangan sampai dia klip sampai merah. Nanti kalau klip sampai merah, semua hasil mixing dari teman-teman akan pecah suaranya. Nah, oke. Paham ya teman-teman? Sudah? Segini aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau diunek-unekan, bingung, bisa tanya di komentar. Enggak apa-apa, saya balas, bisa saya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.